Indonesia itu begitu banyak diberikan keberkahan karena syariah Islam. Jadi syariah jangan dianggap sebagai satu yang serem, justru ini menghasilkan banyak keberkahan. Nah itulah oleh saya dari Vatikan. Nah jadi sesungguhnya ekonomi syariah itu sangat kompatibel dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Dan punggawa kewarasannya kali ini tidak main-main, Profesor Antoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Kalau di sini bukan sehat, waras. Ininya waras nih. Waras spiritual, intelektual, dan finansial. Ya, itu saya mendapat kata baru berarti ini. Prof. Antoni ini bergerak di bidang pakar di ekonomi kerakyatan, digital dan syariah ya. Ya dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Dan mendapatkan profesornya di tahun ini di tahun 2023 ya. Di awal Januari. Terhambat 1 tahun. Oh gitu ya. Bukan karena COVID pasti kan? Bukan. Karena ya mungkin banyak melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Jadi SK-nya sudah terbit 1 tahun lalu tapi suratnya nggak dikasih. Iya. Itu ditunda untuk dimuliakan. Amin. Tapi saya dengar pernah datang ke ini ya, ke Vatikan ya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini. Vatikan itu memang menarik. Ya. Di sana kan ada paus, kemudian juga ada kardinal-kardinal. Ya. Nah, mereka tuh kan punya doktrin tentang riba atau usuri yang dilarang. Kita ketahui misalnya dalam Perjanjian Lama, demikian juga Perjanjian Baru, itu banyak ayat-ayat yang melarang praktek ribawi. Misalnya di teman-teman Kristen riba itu dilarang. Ya, dilarang. Makanya saya tunjukkan ya. Misalnya dalam kitab Imamat pasal 25, janganlah engkau mengambil bunga atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Jadi larang tuh, supaya kamu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Ini disebutin kata bunga. Imamat 25. Kemudian juga ada kitab Ulangan. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Oke. Demikian juga dalam kitab Keluaran 22. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu membungakan uang kepadanya. Nah, ini jadi dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, makanya dalam isi Taurat itu dilarang. Oke. Nah, terjadilah satu dialektika intelektual nanti dengan gerakan reformis seperti Martin Luther, demikian juga ada Calvin yang mencoba mengkritisi ini. Kemudian mulai bergeser, katanya itu memang dahulu tuh keras banget. Jadi yang mempraktekkan bunga itu diusir dari gereja. Kemudian yang mempraktikkan bunga dikucilkan di masyarakatnya. Persis. Jadi seperti orang yang melakukan minuman keras, perzinahan, ini very very serious. Serious crime. Serious crime. Serious crime. Oke. Nah, tetapi ketika terjadi adanya misalnya perbankan di Eropa, adanya para traders, dan mereka membantu gereja. Nah, kemudian terjadi dialektika gitu loh. Nah, apatah lagi ada gerakan reformis seperti Calvin, Martin Luther, Zwingli. Nah, mulai bergeser. Dilarang selama itu melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Tadinya anti riba, sekarang udah so-so gitu ya. Kalau melebihi pemerintah dilarang. Kemudian bergerak lagi. Dilarang kecuali untuk yang produktif. Kalau yang konsumtif itu dilarang. Ada orang yang mau melahirkan, kau bungakan dilarang. Ada yang sakit, kau bungakan dilarang. Tapi kalau untuk bisnis, why not? Nah, itu mulai ada justifikasi. Nah, sampai seperti saat ini. Akhirnya pada tahun 836, nah itu mereka menegaskan bahwa selama ini tidak memberatkan, selama ini produktif dan selama ini dipakai untuk hal-hal yang baik, maka itu diperkenankan. Nah,
tetapi doktrin asalnya itu dilarang. Nah, makanya seorang Kristiani yang soleh itu menghindari riba. Terus urusannya dengan Vatikan apa itu? Dia ingin memurnikan lagi. Nah, jadi ribanya tuh mereka itu penasaran. Mereka juga sama doktrinnya anti riba, tetapi di dunia Kristen di Barat belum ada yang bank yang anti riba. Nah, sementara di beberapa negara termasuk Emirat, termasuk Malaysia, Indonesia, Iran, itu banyak Islamic banking yang prinsipnya hampir sama, profit and loss sharing. Nah, karena Indonesia merupakan pemain terbesar dalam artian jumlah institusinya banyak. Jumlah banknya banyak, jumlah bank pekreditan rakyatnya banyak, jumlah koperasi syariahnya banyak, jumlah aset manajemennya banyak, jumlah asuransinya banyak. Nah, jadi Vatikan itu mengundang beberapa orang. Itu ada Deputi Gubernur Bank Indonesia, ada Ketua OJK, termasuk saya diundang. Datanglah ke situ, kita presentasi sebagai akademisi ya kalau ini, dan praktisi juga sebagai pakar katanya sih. Nah, kita menjelaskan bahwa we have a common ground of moral economy. Saya menyebutnya a common ground of moral economy. Jadi kita sama-sama anti riba dan kita sama-sama mendorong ekonomi dan finance yang berbasis moralitas. Tidak homer, tidak prostitusi, kemudian juga tidak under table, kemudian juga yang namanya yang haram itu kita hindari. Nah, di titik itu kita ketemu dengan mereka, dengan saudara-saudara kita yang Kristiani, bahwa kita menjauhi minuman keras, menjauhi prostitusi, kemudian juga deforestasi juga kita hindari, kemudian kita mendorong untuk transparansi, untuk amanah, dan untuk keadilan. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan bahwa syariah adalah blessing for universe. Syariah blessing of universe. Apa maksudnya? Syariah is blessing for the universe. Bahwa ekonomi syariah itu adalah rahmat untuk semua. Oke. Saya buktikan. Kata saya contohnya begini. Kalau kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau menjelang buka, apa nama kue kering yang paling terkenal? Kongguan. Di Indonesia kongguan ya. Kongguan. Jadi umat Islam bukanya pakai kongguan. Minumannya apa coba? Kita sebut merek aja supaya ini menunjukkan. Merek yang paling terkenal itu adalah Marjan. Kongguan dan Marijan. Itu minumannya, ini kue keringnya gitu kan. Sebelum ada sosro tuh. Sebelum ada sosro. Nah itu, jadi ketika buka itu. Nah, kemudian ketika mudik kan pakai pesawat terbang. Pesawat terbang buatan mana? Airbus. Satunya lagi Boeing. Nah, kemudian saya mau ucapin selamat minal aidin wal faizin pakai telepon. Mereknya apa? Samsung. Jadi kita sedekah lagi tuh. Nah, kadang-kadang kita pakai pakaian juga banyak dari kiri, dari kanan. Nah, ketika kita ke masjid, nah kita juga pakai motor. Itu lagi. Nah, akhirnya ada dua kata saya sebutin. Satu ekonomi Ramadan, satu lagi ekonomi haji. Haji juga hampir sama. Jadi haji itu adalah ibadah Islam terbesar nomor 5. Tetapi ketika kita berangkat dari Indonesia ke Jeddah, itu kan pakai pesawat. Kita sodakoh tuh ke Amerika. Kalau Airbus sodakoh ke Inggris sama Prancis. Gitu kan. Nah, kemudian ketika turun, naik bus. Busnya mereknya apa? Toyota, Hyundai, Mercedes, you name it. Nah, udah beres dari bus, masuk hotel kan? Itu di depan Ka'bah hotelnya apa gitu kan? Merek hotelnya itu dari mulai Intercon, dari mulai Sofitel, Novotel, Le Méridien. Itu semua dari Amerika, dari Eropa. Change Accord, ada Change Concord, macam-macam. Nah, kemudian ketika kita berkomunikasi, lagi-lagi pakai satelit dari Houston. Satelitnya dari Amerika. Handphonenya kalau nggak Korea Selatan, handphonenya adalah dari dulu Finlandia atau dari Jepang atau dari Amerika. Sekarang ke Cina. Ke Cina. Nah, pas kita masuk ke Arafah, Mina pakai tendanya anti api Amerika pulang. Ketika pulang, ini katanya air Zam-Zam. Ini asli warisan Nabi Ibrahim. Tadi dulu juriganya buatan Hongkong.
Nah ketika pulang bawa sejadah ternyata sebagian Belgia, sebagian Turki. Kalau Turki sih teman kita lah ya. Nah jadi haji itu dari sekian ratus triliun, mungkin 1 tahun itu bisa mencapai 700 triliun lebih seluruh dunia. Nah jadi the biggest benefactor of Hajj itu adalah the West, bukan kita. Dari sisi finansial, umat Islam dapat spiritualnya aja. Nah, jadi saya mengatakan this is the gift from Islam to the world. Ini adalah hadiah dari Islam kepada dunia. Ada Ramadan, ada haji, kemudian juga termasuk salat. Salat juga dari mulai sarungnya, sejadahnya, jam tangannya, kompasnya, itu juga adalah the gift from Islam. Dan itu nggak pakai riba juga kan? Maksud saya ini adalah satu blessing yang diberikan oleh Islam kepada yang lain. Nah mereka tuh baru sadar benar juga ya katanya. Jadi termasuk di Indonesia ini yang paling banyak barokah, mendapatkan barokah dari Ramadan dan haji, teman-teman kita yang non Muslim. Yang tadi Kongguan sama Marijan paling tidak tuh kan? Sekarang kalau mudik selain Garuda siapa? Lion. Ya itu. Itu contoh yang paling konkret. Sekarang kalau kita nyutin ahlan wa sahlan wa marhaban selamat Idul Fitri, itu kan yang paling banyak barokahnya Samsung. Sama satelit. Sama pulsanya mungkin sedikit Telkom. Oke, kalau Telkom kan masih BUMN alhamdulillah. Nah, jadi Indonesia itu begitu banyak diberikan keberkahan karena syariah Islam. Jadi syariah jangan dianggap sebagai satu yang serem, justru ini menghasilkan banyak keberkahan. Nah itulah oleh saya dari Vatikan. Jadi akhirnya mereka terbuka, kemudian ingin belajar dari Indonesia untuk yang banking, insurance, demikian juga capital market. Nah alhamdulillahnya saya memang punya pengalaman mengkonversikan bank. Oh, yang tadi disebut itu ya, mengislamkan bank dan asuransi itu gimana? Jadi saya tidak mau banknya diislamin so asuransinya. Jadi kalau saya runutkan dari Sumatera ke Jawa ke Kalimantan dan Sulawesi, ini ada cerita yang menarik. Jadi saya membantu proses untuk membuka divisi syariah Bank Aceh. Kemudian ada Bank Sumut. Ada Bank Sulselbar, ada Bank Sulselbar di Palembang, kemudian Sulselbabel kan, kemudian masuk ke Jawa Barat, saya ngebantuin juga, ada Bank DKI, kemudian Bank Bukopin, kemudian ada Bank Jateng, Bank Jatim, bantuin juga, ada di Jakarta Bank Syariah Mandiri. Kemudian masuk ke Kalimantan Timur di Samarinda tuh Bank Kaltim. Kemudian masuk ke Sulselbar. Juga di NTB. Kemudian juga sebelumnya yang kelupaan yaitu Bank Riau Kepri Syariah sama Bank Bengkulu. Itulah. Jadi ada yang menarik. Saya pernah menanyakan, pernah mendengar nggak tentang Bank Susila Bakti? Nah itu Bank Susila Bakti itu ada satu bank kecil, cucunya Bank BDN. Bank Dagang Negara Indonesia. Punya dana pensiun punya bank kecil. Itu mau didelet dahulu. Waktu itu Direktur Utama Bank Mandiri adalah Pak Robi Johan, almarhum. Kata saya, Pak Robi, kalau Anda delete bank ini sudah almarhum. Tapi jika Anda ingin dapat amal di surga, Anda kasih aja sekitar 380 miliar, bank ini sehat lagi. Dan Anda akan tercatat sebagai penyelamat perbankan BUMN syariah pertama. Oh gitu. Akhirnya kata saya ini 380 miliar kan hanya satu nasabah aja kalau di BDN. Kalau di Mandiri waktu itu kan merger menjadi Bank Mandiri. Hanya Pak Robi Johan setuju. Nah, saya masuk ke Bank Susila Bakti ini. Ada 20 hari, 1 bulan belum dibayar juga tuh sebagai konsultan. Karena kita belum ada anggaran. Yang penting Anda kerja dulu ikhlas, ini jadi dulu bank syariahnya, nanti baru dibayar. Nah, akhirnya setelah 2 bulan baru dibayar. Tapi yang menjadi bahagia itu Bank Susila Bakti itu berubah menjadi Bank Syariah Mandiri. Jadi Bank Syariah Mandiri itu cikal bakalnya Syariah Mandiri. Saya turut melahirkan. Nah, kemudian bersama Bank BNI dan BRI Syariah itu dimerger menjadi Bank BSI. Oh, jadi ada satu lagi juga saya
Saya juga ngislamin Bank BRI Syariah sama Bank BTN Syariah. Oke. Nah, karena begitu banyak yang diislamkan, kita membutuhkan SDM dalam syariah. Oke. Nah, saya nanti mau ngejar nih soal digital, soal cryptocurrency. Tapi sebelum itu saya mau balik dulu nih. Profesor Anthony kemarin pernah ikut diskusi soal SGIE. Balik lagi. Itu kan sebenarnya singkatan yang salah kan. Mestinya kan SGIR tuh kan. State of Global Islamic Economic Report kan mestinya itu. Itu gimana tuh ininya tuh? Udah nyebutnya menggunakan kepean gitu kan. Menyebutnya salah. Tapi kan kita perlu belajar dari kesalahan itu kan untuk memberi manfaat pada kita. Ya, tadi kita bercerita tentang perbankan, tentang asuransi, ada juga sedikit pasar modal. Nah, memang di dalam dunia keuangan dan ekonomi syariah itu ada beberapa konsultan. Oke. Beberapa konsultan ini melakukan report dan kajian. Oke. Nah, di antaranya ada satu lembaga dari registernya di New York, tetapi kantornya adalah di Dubai, namanya Dinar Standard. Dinar Standard justru namanya. Dinarstandard.com, Dinar Standard Company. Nah, si Dinar Standard ini mengeluarkan satu report. Namanya SGIER. State of the Global Islamic Economy Report. Oke. Nah, dia kurang lebih ada 6 kriteria di situ, Bang. Ada dari halal food, ada dari finance, demikian juga ada fashion, ada juga media, kemudian juga kosmetik, sama travel. Oke. Itu 6 tuh dasar itunya ya. Jadi ada 8. Kayak ekosistem ya, ada 6 sektor. Nah, kalau untuk yang halal food dengan finance dikasih bobot 30%. Nah, yang sisanya 4, 10. Oke. Nah, kemudian dilihat dari sisi transaksinya, kemudian dari sisi governance-nya, kemudian dari sisi innovation-nya, dan dari sisi impact-nya. Dikasihlah bobot. Oke. Nah, Indonesia tahun lalu masih ranking 4 setelah Malaysia, kemudian juga Saudi, ada Emirates, baru Indonesia. Nah, sekarang Indonesia naik tuh. Pertama Malaysia, yang kedua Saudi, kita ngalahin Emirates. Udah jadi naik. Jadi nomor 3, ranking 3. Tetapi yang memberikan standar ini bukan hanya saja si Dinar Standard, tetapi banyak lagi, ada namanya Thomson Reuters. Dia juga memberikan standar. Ada juga namanya Cambridge Global Islamic Finance Report. Nah, itu berpusat di Cambridge. Ada juga satu lembaga lain namanya IFN, Islamic Finance News. Itu juga memberikan standar. Dan itu yang swasta. Nah, tetapi yang sifatnya multilateral seperti Islamic Development Bank atau Bank Islamnya Dunia, anak perusahaannya namanya ICD, Islamic Corporation for the Development of Private Sector, juga mengeluarkan standar. Namanya Islamic Finance Development Index. IFDI. Itu ada lagi namanya IFSB, Islamic Financial Service Board. Ada lagi standarnya. Ada lagi yang lembaga lain seperti IIFM, International Islamic Financial Market. Ada lagi IILM, International Islamic Liquidity Market. Jadi sesungguhnya ini adalah belantara hutan. Jadi menyebut satu nama dari di antara sekian banyak itu juga menurut saya tricky juga ya di situ ya. Karena sesungguhnya di dalamnya juga itu banyak lagi produk. Ada produk perbankan, produk asuransi, produk pasar modal, kemudian produk kripto. Kalau yang tadi cuma 6 kan ininya kan, fashion, media, itu bidangnya. Oke, tetapi ketika masuk kepada finance misalnya, itu juga ada banyak lagi tuh bentuk lembaganya. Nah, di masing-masing lembaga ini biasanya perbankan. Ada yang berprinsip jual beli, ada prinsip bagi hasil, ada prinsip sewa, ada prinsip al-islah, ada prinsip jaminan. Nah, jual beli ini juga
macam-macam istilahnya. Ada namanya al-murabaha, ada namanya BBA, baik bisaman ajil, ada namanya IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, ada namanya al-ijarah wa iktina, ada bai'us salam, bai'ul wafa, istijrar, bai'ul inah, syirkatul inah, syirkatul wujud, syirkatul abdan, syirkatul mawadah, syirkatul mudharabah. Itu lautan sendiri. Tinggal mau ngambil dari mana gitu. Makanya saya sesungguhnya senang, happy. Tinggal dibalas saja lagi, ambil lagi ini. Kamu tahu nggak istilahnya gitu? Jadi impas gitu loh. Tapi yang paling menarik dari situ kan sebenarnya sambil bertanya mengatakan itu sulit ya pertanyaannya. Itu ada padahal yang nanya belum tentu paham pada belantara kayak begitu ya. Ada dua sih Bang kemungkinannya. Yang pertama ya istilahnya semangat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Oke, itu bagus kan? Itu bagus. Yang kedua ya ngetes aja, ngetes aja bisa enggak. Tapi saya sih berharap yang benar itu adalah yang pertama. Kenapa? Karena sesungguhnya prinsip ekonomi syariah itu mudah-mudahan diadopsi oleh para capres ya. Siapapun yang jadi capres kan sesungguhnya udah ditulis di Lauhil Mahfuz ya. Tapi kita berharap yang jadi capres itu adalah nanti mungkin kita diskusi sendiri ya, yang memenuhi kriteria dari Nabi. Nah, saya mau dalemin itu tuh. Cuman sekarang sebelum ke situ Bang, ini ada ini Bang. Juga salah satu isu disebut ada cryptocurrency. Oke. Cryptocurrency itu seolah-olah sesuatu yang apa ya? Oh ini satu jenis mata uang baru. Padahal itu kan ada isu, ada apa namanya? Ada sesuatu di situ dalam konteks agama kan? Ya betul. Jadi memang salah satu perdebatan yang sangat serius dalam dunia keuangan syariah dan keuangan global adalah tentang cryptocurrency. Ini Bang di sini ada tulisan Gibran sebut kripto saat debat Cawapres. Tapi kan MUI bilang Muhammadiyah dan NU katanya haram gitu kan? Begini. Jadi memang sekarang perpindahan uang dari satu tempat ke tempat lain itu kan ada satu birokrasinya, diatur oleh bank sentralnya. Kemudian terjadi perpindahan dari rupiah ke dolar, dari dolar ke yen, dari yen ke euro. Oke, maka terjadi cost of transaction. Kemudian juga terjadi waktu pengiriman melalui bank, dan lembaga keuangan. Nah, memang ada satu upaya sekarang bagaimana menjadi borderless. Bisa terjadi perpindahan dengan begitu cepat dan Nah, sesungguhnya ada dua hal yang harus kita pisahkan. Yang satu yang disebut dengan blockchain teknologi, yang kedua adalah cryptocurrency itu sendiri. Jadi ada dua hal. Yang pertama terkait dengan blockchain, yang kedua adalah cryptocurrency. Nah, sesungguhnya kalau blockchain itu sendiri adalah sesuatu yang sangat baik. Sebagai satu teknologi, sebagai satu inovasi dari sisi teknologi yang bisa diaplikasikan dalam berbagai hal, itu sangat baik. Blockchain. Nah, tetapi ketika kita masuk ke dalam kripto, di mana itu begitu banyak sekali isurnya. Nah, si isurnya ini juga ketika memberikan satu standarisasi, itu tidak ada standar globalnya. Tapi masing-masing itu menerbitkan, kemudian ada lembaga yang atau perusahaan yang mensupportnya. Nah, permasalahannya di sini pertama memang tidak ada underlying-nya. Yang kedua ada sebagian yang menerima, sebagian juga tidak. Yang ketiga terjadi satu fluktuasi yang sangat-sangat dahsyat. Dari yang tadinya dari 1 menjadi 10.000. Dari 10.000 menjadi 50.000, kemudian turun lagi ke 3, turun lagi ke 1. Nah, fluktuatif dalam istilah syariah ini adalah satu unsur goror yang sangat luar biasa. Dan gorornya ini bukan terkait dengan fundamental ekonomi atau kekuatan finansial, tetapi lebih kepada isu. Misalnya ketika ini terjadi satu fluktuasi yang sangat tinggi. Nah, ketika si Elon Musk mengatakan saya tidak akan memakai kripto untuk transaksi Tesla, itu langsung turun. Nilainya jadi error. Nah, sebelumnya ketika dia mensupport naik, tapi ketika dia mengatakan saya tidak akan menerima mata uang kripto untuk transaksi Tesla, langsung jatuh. Nah,
Jadi begitu banyak orang yang memanfaatkan kripto ini sesungguhnya untuk hal-hal yang positif ada sebagian, tapi juga banyak yang negatif. Misalnya untuk transaksi narkoba, itu itu sangat-sangat cepat lewat itu, tidak ketahuan. Yang kedua untuk money laundering, kejahatan itu juga sangat mudah. Dan yang ketiga sesungguhnya, dan ini yang paling banyak praktek di Indonesia sekarang, untuk suap. Suap dengan menggunakan kripto. Karena tidak bisa dilacak, PPATK nggak bisa ngelacak. Dan penegak hukumnya belum belajar kripto. PPATK nggak bisa ngelacak. Oke, apalagi kepolisian. Agak susah ngelacaknya gitu. Terlalu panjang. Baik. Jadi dia tidak masuk ke dalam bank sentral, tidak kelihatan di PPATK, dan tidak terjadi serah terima tunai. Secara langsung. Oke. Tetapi istilahnya Anda bayar pakai ini, kemudian nanti saya terima di akun itu. Nah, tinggal nanti dia uangkan di sisi yang lain. Nah, itu makanya Majelis Ulama Indonesia misalnya itu mengharamkan kripto ini. Demikian juga Bank Indonesia itu tidak menganggap kripto sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Oke. Nah, tetapi di masyarakat umum ini berjalan. Ini berjalan bukan dianggap sebagai mata uang, tetapi dianggapnya sebagai aset. Bukan nilai transaksi, tapi aset ya, bukan nilai tukar. Dianggapnya sebagai aset digital. Oke. Nah sesungguhnya ini ada sedikit ambiguitas juga sih sesungguhnya. Oke, jadi ini masih dipersilahkan untuk diperdagangkan sebagai aset digital. Walaupun sesungguhnya dari aset ini bisa diuangkan. Tidak dianggap sebagai mata uang yang sah, sebagai tender of payment. Tetapi dianggap sebagai aset. Jadi bagaimana kita memaknai bahwa ada percakapan mengenai ini, dan walaupun saya tahu percakapan ini sangat sumir sekali ya. Waktu di debat kemarin Cawapres itu kan percakapannya sumir sebenarnya. Tapi seolah-olah itu kan sesuatu yang besar, atau itu mungkin akan bawa dampak yang besar. Bagaimana? Sesungguhnya saya melihat itu disampaikan oleh salah satu Cawapres mungkin lebih untuk menarik kaum muda. Bahwa pola program saya ini mencakup juga kripto, kemudian saya akomodatif terhadap teknologi digital, saya juga sangat akomodatif terhadap new currency dan inovasi-inovasi baru. Nah, tetapi sesungguhnya itu harus dijelaskan dalam hal apa Anda akan mendorong ini. Sama nggak dengan Undang-Undang Republik Indonesia? Sama tidak dengan kebijakan Bank Indonesia? Gitu. Gitu. Jadi sesungguhnya masih banyak yang harus dijelaskan. Ada banyak jebakan di situ yang. Nah, kalau gitu tadi kembali lagi itu. Bagaimana penjelasan? Sekarang kan salah satu yang sangat menarik itu berkaitan dengan saya menyebutnya itu tadi digital. Ada crowdfund, ada macam-macam kayak gitu. Itu kan sekarang sesuatu yang berkembang banget kan. Nah, itu gimana perkembangannya di Indonesia? Dan crowdfund tuh kemarin kurang diperdebatkan ya. Kurang banyak diperdebatkan, atau mungkin terbatas pengetahuan. Tapi udah ada. Kita punya kitabisa.com itu kan salah satu crowdfund yang menarik gitu. Ya alhamdulillah saya melihat bahwa memang the future is belong to digital. The future is belong to digital. I agree. Jadi masa depan itu adalah milik online, masa depan adalah milik big data, dan masa depan adalah milik digital. Jadi kalau kita tidak embracing information communication technology, kita akan tertinggal. Nah, termasuk dalam bidang pendidikan, termasuk juga dalam bidang keuangan. Nah, khusus tentang digital finance atau fintech, financial technology ini, memang secara umum itu bisa dikatakan ada dua yang besar. Yang satu namanya peer-to-peer, yang kedua namanya securities and equity crowdfund. Kalau peer-to-peer itu satu lembaga atau satu perusahaan yang harus lolos sertifikasi tertentu dari sisi teknologi, diaudit oleh OJK, setelah diaudit oleh pihak auditor teknologi, kemudian jelas produknya,
jelas lembaganya, jelas struktur SDM-nya, organisasinya. diberi izin oleh OJK untuk melakukan raising fund. Tapi maksimumnya 2 miliar. Itu namanya peer-to-peer. Peer-to-peer. Oke. Nah, yang satu lagi namanya securities crowdfunding. Oke. Dahulu namanya equity crowdfunding, SCF. Oke. Nah, SCF ini sama seperti peer-to-peer dari sisi perusahaan. Oke, dia harus punya SDM tertentu, memenuhi fungsi-fungsi tertentu. Kemudian dia harus lolos dari sisi sistem IT yang dikembangkan. Diaudit secara ISO, kemudian nanti datang OJK untuk memeriksa, oke. Kemudian disuruh untuk melakukan run dari awal sampai akhir, dari mulai proses penerimaan aplikasi sampai pembiayaan, sampai disbursement, sampai pengembalian. Oke. Mata rantai dan ekosistemnya dibangun itu ya, dicek. Nah, jadi berbeda dengan peer-to-peer, si securities crowdfunding ini bisa memberikan pembiayaan sekitar 10 miliar. Satu pemohon. Jadi prosesnya begini, Bang. Misalnya Abang akan mengajukan ke saya. Nah, mengajukan ada proposalnya misalnya untuk mendirikan satu minimarket atau rumah makan. Misalnya rumah makan apa? Ini rumah makan Padang, franchise, sudah ada contoh-contohnya. Abang ada rumah dekat dengan sekolah, dekat dengan terminal, layak. Berapa butuh? 5 miliar. Datanglah ke saya. Nah, saya mengkaji proposalnya ini dipakai scoring. Oke, dari sisi personalnya, dari sisi track record-nya, potensinya, gimana istilahnya financial reporting-nya. Setelah saya anggap layak, saya naikkan ke platform. Oke. Nah, kemudian saya menerbitkan namanya sukuk. Sukuk itu semacam certificate of investment. Nilai satu unitnya itu 1 juta. Oke. Nah, kalau 5 miliar itu nanti dibagi 1 juta. Nah, saya akan buat pengumuman di digital platform saya bahwa Mas Bambang background-nya gini, membutuhkan 5 miliar. Nanti akan di launching jam 9 tanggal sekian. Nah, Masya Allah, para investor sudah nunggu tuh. Nah, jadi begitu dibuka jam 9, nanti mereka ada yang ngambil 2, ngambil 3, ngambil 10, ngambil 100. Akhirnya 5 miliar itu habis. Nah, terkumpul 5 miliar. Dikasihlah ke Mas Bambang. Oke. Tapi secara syariah, ada juga secara konven. Nah, alhamdulillah dengan segala kesyukuran, saya punya satu. Yang model CFC ini ya? SCF itu ya? Securities crowdfunding. Syariah Investment, Syariah Finance and Investment of Equity. Syariah Finance and Investment of Equity. Saya singkat Syafi. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 350 miliaran lah. Pemutaran uang yang itu yang sukuknya itu ya? Sukuknya itu. Jadi ya mungkin saya udah terlalu lama jadi konsultan, sekarang masuk ke dalam dunia praktisinya, industrinya. Supaya jangan dianggap sebagai ngomong aja di meragading, ini langsung turun ke bawah. Nah, kalau yang ini urusannya gimana nih? Tiba-tiba orang dikejutkan. Profesor Antonio ini juga mantap memperjuangkan Amin. Nah, ini relasinya apa? Karena memang Mas Anies itu juga bicara soal digital, soal big data sebagai orang yang selalu menggunakan big data atau kajian sebagai cara untuk mengambil putusannya atau kebijakannya. Sesungguhnya saya mungkin harus buat disclaimer dulu ya. Nah, oke. Bahwa alhamdulillah kita memiliki 3 calon presiden. Semuanya orang baik. Oke. Nah, tetapi jikalau saya melihat dari sisi sidik, amanah, fatonah, tablik, bahwa calon pemimpin itu harus fatonah. Harus cerdas, harus pandai. Kalau dia ada 2 pemimpin, satu bisa bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, kenapa nggak bisa bahasa Inggris? Kalau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, kenapa nggak bahasa Inggris, bahasa Arab? Kalau bisa Inggris, Arab, Mandarin, kenapa nggak pilih Mandarin? Untuk melihat dari indikator fatonahnya itu ya. Fatonah itu kalau yang satu S1, yang satu S2, kenapa nggak pilih S2? Kalau yang satu S2, yang satu S3, kenapa nggak pilih S3? Kita fatonah. Yang kedua, tablik.
Tabligh itu artinya menyampaikan, mengkomunikasikan, memberikan visi, memberikan misi. Nah, siapa di antara mereka ini yang paling bagus artikulasinya, yang paling bagus narasinya, yang paling bagus gagasannya, yang paling santun, yang bisa memberikan keteduhan, ketenangan. Baik. Oke, jadi itu fatona sama tabligh. Nah, kemudian dia juga memang harus amanah. Oke, artinya dia ini harus bisa dilihat track recordnya. Apakah ketika dia menjabat mendeliver program-programnya? Apakah ketika menjabat itu target-target pembangunannya tercapai? Yang paling mudah dilihat apakah ini laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Betul. Kan gampang. Iya. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Atau ini wajar dengan pengecualian. Atau tidak ada opini. Iya. Itu kan segampang banget. Itu namanya amanah. Atau kalau seandainya dibedah sama KPK, abang kan pimpinan KPK, itu ada unsur pidananya tidak? Selama dia menjabat. Ada fraud Bukan ada fraud tidak? Itu kan jadi dari sisi fatonahnya, kepandaiannya, dari sisi cara komunikasinya tabligh, dari sisi amanahnya. Kemudian dilihat dari sisi integritasnya. Siapa dia? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Siapa keluarganya? Apakah dia man of integrity atau tidak? Nah, sesungguhnya sangat mudah. Jadi jikalau kita terapkan ini akan sangat mudah melihat satu dari tiga itu. Oke. Nah, yang kedua, sesungguhnya dari sisi program yang paling besar, yang paling dibutuhkan oleh Indonesia itu adalah memeratakan hasil pembangunan. Di mana memeratakan hasil pembangunan ini itu adalah cita-cita terbesar daripada ekonomi syariah. Oke. Jadi saya kasih contoh ya, Bang. Kenapa ada zakat? Pemerataan. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Dipaksa tuh sama Allah tuh. Kamu keluarin. Kenapa ada sedekah? Dipaksa. Ya. Kenapa ada waris? Diratain lagi. Kenapa ada wasiat? Diratain lagi. Kenapa ada wakaf? Diratain lagi. Oke. Jadi Islam itu sesungguhnya mendorong terjadinya pemerataan. Mendorong terjadinya setiap insan itu untuk hidup layak. Nah, makanya saking pentingnya jadi bagian dari rukun Islam. Begitu pentingnya pemerataan ini. Jadi bagian dari rukun Islam. Ini bukan sunnah, bukan boleh ya boleh tidak. Ini penting banget. Makanya jadi bagian rukun Islam. Oke. Nah, kemudian makanya saya disebutkan dengan Islamic Distribution System. Jadi kita ini memiliki satu sistem di mana sekaya apapun orang itu, hartanya akan pecah. Jadi dalam Islam tidak akan ada orang yang akan kaya banget. Kenapa? Begitu dia meninggal akan pecah ke istrinya 1/8, ke anak-anaknya, kemudian ke ibunya, itu akan pecah tuh. Jadi ini ada distribution. Oh, saya sih nggak ada kerabat sama dia. Oke, no problem. Anda akan dapat wakafnya. Dia buat masjid, buat sumur, buat puskesmas, Anda akan dapat. Oh, saya sih miskin, dapat sedekah, infak, zakat. Iya. Oke, saya ada kerabat akan dapat hal-hal yang lainnya. Nah, tetapi saya harus mengatakan di sini dengan segala kerendahan hati, saya harus mengatakan bahwa zakat itu bukan pilar utama ekonomi Islam. Kenapa coba? Karena zakat itu tidak akan muncul kecuali dari 3 sumber. 1 dari profit, 2 dari income, 3 dari aset. Oke. Profit, income, aset. Anda dagang, ada profit. Anda jadi profesional, punya income. Anda berbisnis, terjadi penumbuhan aset. Income, profit, aset. Income, profit, aset datangnya dari mana? Dari kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha, dagang, proses pembangunan, itulah yang harus kita besarkan.
Oke. Agar terjadi profit, agar terjadi income, agar terjadi penambahan aset. Dikasih dakwah, dikasih tausiah, keluar zakatnya. Yang harus kita besarkan ini adalah proses pembangunan perdagangan, ekonomi, dan industri serta manufaktur. Inilah yang harus dirapihin regulasinya, dirapihin konektivitinya, dipermudah izinnya, dipermudah pembiayaannya. Oke. Dan supaya apa? Supaya asetnya ini membesar, supaya income-nya membesar, supaya profitnya itu besar. Nanti insya Allah jadi zakat, jadi infak, jadi sedekah. Nah, gitu. Iya. Nah, ini yang dari platform-platform yang ada. Nah, alhamdulillah saya cocok gitu dengan platform yang abang tadi saya sebutkan itu. Dan secara tidak langsung sebenarnya percakapan yang ada di ruang publik, ada 1% orang Indonesia yang menguasai 50%, dan kemudian ini bisa dikoreksi dan didekonstruksi ya dengan upaya-upaya yang tadi itu ya, yang tadi disebutkan oleh Profesor Anton. Ya, jadi ini, jadi Islam tidak melarang kekayaan. Iya. Oke. Islam tidak melarang kekayaan, dan Islam tidak menghambat orang untuk menjadi konglomerat. Oke. Dengan 3 syarat. Satu, saya sebutnya HRB. HRB. Bukan HRS ya, HRB. HRS beda lagi soalnya. Oke. Yang pertama harus halal. Halal. Oke, halal itu artinya dia halal bisnisnya, halal caranya. Halal, pertama HRS, HRB halal. Halal caranya, halal bisnisnya. Jadi apapun harus ikut aturan. Jangan potong kompas, jangan ngubah undang-undang, jangan ngubah aturan. Anda harus halal. Oke. Yang kedua, R, harus rendah hati. Jadi sekaya apapun Anda, ingat ini dari Allah Subhanahu wa taala, Anda datang ke dunia tidak bawa apa-apa, jadi Anda tidak boleh sombong. Lain itu. Nah, jadi saya tuh sesungguhnya sangat-sangat tidak setuju jikalau kita itu memperkenankan adanya import mobil-mobil yang super mewah. Itu akan merusak kerendahan hati kita. Kecuali buatan Indonesia sendiri. Dan kita ekspor, itu lain cerita. Tapi kalau kita negara yang lagi berkembang, kemudian banyak yang pakai miskin, kita pakai mobil yang puluhan miliar, rasa itu masih kurang pas. Oke, jadi rendah hati. Nah, makanya saya sangat tertegun dengan misalnya Azim Premji, salah satu rekan dari India yang Muslim, masih pakai business class, masih sederhana, it's okay. Walaupun tidak dilarang. Sayang ini buatan orang lain aja. Oke. Halal, rendah hati. Yang ketiga, B, berbagi. Oke. Nah, jadi sekaya apapun kita, jikalau kita berbagi, itu akan tumpah lagi. Nah, itu akan keluar lagi. Nah, makanya zaman dahulu ada orang yang sangat amat kaya, misalnya seperti Abdurrahman bin Auf. Setelah itu saya coba hitung kekayaan Abdurrahman bin Auf itu, ketika beliau itu meninggal, itu meninggalkan untuk salah satu istrinya itu sekitar 80.000 dinar. Nah, istrinya ini ada 4, tinggal dikali 4 aja itu. Dikali 4 kali 8. 1/8 kali 4. Nah, ketemunya itu luar biasa tuh. Aset beliau itu kurang lebih sekitar 7 triliunan. 15 abad yang lalu. Nah, tetapi beliau ketika bawa kurang lebih sekitar 700 ekor unta pulang dari Damaskus ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, ditanya, Baitul Mal kita, perbendaharaan negara kita kosong atau isi? Katanya kosong. Nah, 700 ekor unta penuh dengan muatan diwakafkan. Itu. Jadi salah satu contoh share-nya itu. Nah, jadi sesungguhnya kalau seandainya kita kaya banget, berbagi, selesai. Nah, di Indonesia ini yang kayanya tidak berbagi. Makanya terjadi konsentrasi yang luar biasa. Berbagi itu bukan hanya saja di buahnya ya, dengan ngasih sedikit CSA gitu bukan, tetapi kalau bisa itu dari pokoknya. Nah, yang sekarang terjadi konsentrasi yang sangat-sangat
mengkhawatirkan. Misalnya ya, kalau kita lihat sekarang concentration yang paling parah itu di Rusia, di mana ada berapa 74,5% dikuasai oleh 1% orang. Di India sekitar 58% oleh 1%. Nah, juga di Thailand nomor 3. Indonesia ini 49,4. Kadang 50%. Jadi 1% orang Indonesia menguasai 50% aset nasional. Nah, sesungguhnya kita itu suka terjebak sesungguhnya dengan apa yang disebut dengan Gini ratio. Gini ratio. Oke. Gini ratio itu dianggap sebagai ukuran untuk mengukur pemerataan. Tapi sesungguhnya saya ini ada satu koreksi dengan Gini ratio. Kenapa? Saya sengaja buat satu kajian kecil-kecilan tentang Gini ratio. Jadi Gini ratio itu dari 0 sampai 1. Oke, dari 0 sampai 1. Nah, Indonesia itu merencanakan dan mengharapkan kita Gini ratio-nya 0,374. Oke. Nah, di akhir 2024 pemerintahnya sekarang mengharapkan 0,374. Tetapi sekarang sudah melampaui 0,388. Nanti kalau semakin mendekat ke 4, kita pernah 4. Bahkan sesungguhnya kita juga lebih dari 4 pernah. Nah, itu semakin besar ketimpangan. Nah, negara-negara yang Skandinavia itu lebih kecil. Nah, tetapi kelemahan Gini ratio itu, Bang, ada 2. Satu yang mencetuskannya itu namanya Corrado Gini. Makanya disebut Gini. Kapan dia buatnya? Tahun 1912. Dan dia pakai datanya abad ke-19. Jadi ketika dia Corrado Gini ini menciptakan Gini ratio, itu dia memakai data abad ke-19. Nah, Gini ratio dipakai sekarang untuk abad 21. Jadi dua abad. Old fashion. Ya. Nah, koreksi yang kedua tentang konsep pemerataan ini, yang diukurnya adalah pengeluaran, spending, bukan income. Bukan income, spending. Jadi ketimpangan ini adalah ketimpangan belanja. Bukan ketimpangan income. Ini bisa berbahaya misalnya ya. Misalnya ada orang miskin yang di bawah garis kemiskinan, satu hari makannya 20.000, satu kali makan 20.000 warteg. Ada orang kaya makannya 100.000, ya 150 lah. Perbedaan yang miskin sama kaya kan cuma 5 kali. Paling banyak dia makan satu kali makan 200.000. Gimana sih makan nasi pakai apa sih 200.000 ya? Satu kali makannya. Berarti hanya 5 kali hingga 10 kali perbedaannya. Pengeluarannya. Tetapi income masyarakat Indonesia kan rata-rata 2,7 juta. Antara yang UMR tinggi dengan UMR rendah, 2,7 juta. Karena BPS mengatakan bahwa yang dianggap miskin itu adalah yang pendapatannya 550.000 satu bulan. Kalau dianggap istrinya ada 2 anak, berarti kan sekitar 550 kali 4, 2,2 juta. Di bawah itu miskin, di atas itu nggak miskin. Nah, rata-rata katakanlah 2,7. Sementara yang kaya itu kan puluhan triliun. Ini 2,7. Itu berapa juta kali? Itu dari sisi pendapatan. Yang diukur cuman makan 20.000 sama 200.000. Makanya kompatibilitasnya rendah banget. Nah, jadi kalau kita ingin jujur melihat orang Indonesia miskin berapa, sesungguhnya bukan 9,27%. Sekarang kan dengan 9,27% yang miskin kita itu hanya 25 juta. Ya, 9% dari 25 juta kan gede banget. Itu udah gede. Tapi kalau yang paling jujur, karena kita ini tidak punya data pendapatan. Karena kalau data pendapatan itu hanya di Departemen Pajak aja, Dirjen Pajak. Tapi kalau kita melihat jumlah tabungan, ini bisa menjadi salah satu patokan untuk melihat bagaimana jumlahnya pendapatan. Abang mau dengar? Coba. Ya, yang kaya banget itu dia rata-rata pendapatannya itu kurang lebih sekitar 98 miliar. Per tahun. Per tahun.
Bukan, ya betul, rata-rata tabungannya itu. Oh, tabungannya. Tabungannya. Nah, ini ada kurang lebih 53.000 orang. 53.000 orang punya harta kurang lebih sekitar 98 miliar. Oke. 53, Jumlahnya 0,02%. Oke. Ada yang menengah. Nah, menengah ini tabungannya kurang lebih 3 miliaran. Oke. Jumlahnya 2 jutaan orang. Dan itu sama dengan berapa persen? 0,8. 0,02, 0,8. Nah, yang paling besar adalah yang tabungannya 5 jutaan. Jumlahnya 169 juta. Itu 63%. Jadi sesungguhnya ini adalah miskin. Karena dengan tabungan 5 juta itu, jikalau anak sakit, jikalau pulang kampung, jikalau mudik, itu habis 5 juta itu. Makanya dia akan habis tuh tabungannya itu. Nah, jumlahnya tuh 169 juta. Nah, yang sangat berbahaya yang tidak punya tabungan. Ups. Nggak bisa kelacak ya. Jadi di Republik Indonesia ini kan sisanya aja tinggal itu. 63 ditambah 1%, 64 jadi kurang. Oke. Jadi 169 juta ditambah 2 juta ditambah 53. Sisanya itu nggak punya tabungan. Berapa jumlahnya? 100 juta. Iya kan sekarang. Jadi ada 100 juta orang Republik Indonesia nggak punya tabungan. Karena nggak ada yang ditabungin. Itulah yang miskin. Sebenarnya miskin itu. Jadi, kenapa? Karena dia nggak punya tabungan, karena nggak ada yang ditabung. 4 kali lipat dari angka kemiskinan yang sekarang dirilis ya. Itu dia nggak punya tabungan. Dan miskin itu hampir 90%-nya habis untuk beli makan. Jadi jikalau ada 1-2 bahan makanan tuh naik, dia langsung jatuh miskin. Jadi tadi kan angkanya 2,2 juta per keluarga. Oke, dia bisa beli nasi, beli lauk pauk, beli gula, beli minyak. Salah satu beli telur, salah satu komponen ini naik, langsung miskin. Oke. Bang Antonio, sekarang nih kalau kita mau mempercepat proses penuntasan kemiskinan, apa 3 isu strategis yang harus dilakukan untuk siapapun calon presiden yang akan datang? Baik, ini tantangan bagus banget. Yang pertama, kita harus membangun pilihan-pilihan kota utama agar kota-kota ini bisa naik dari sisi infrastrukturnya. Misalnya kalau saya melihat ada IKN, ada 466 triliun. Dibagi 46 aja. Oke, dapat 10 tuh dia, 10 triliun kan? Jadi kan bukan membangun dari nol kan. Kalau Caimin kan misalnya 40, saya 46. Kenapa? 466 dibagi 46, masing-masing kota jadi dapat 10. Misalnya Tegal. Diperbaiki puskesmasnya, diperbaiki transportasinya, diperbaiki sarana olahraganya, diperbaiki sarana pendidikannya. Sebetulnya kan banyak. Nah, jadi nanti ada beberapa kos yang tidak dibayar oleh masyarakat. Jadi dia punya duit 2,7 juta itu nggak habis untuk itu. Jadi untuk sekolah sudah aman, untuk rumah sakit sudah terbantu. Nah, kemudian untuk yang sarana transportasi umum juga terbantu. Nah, jadi dia cash out-nya berarti sedikit. Dan bisa nabung dia. Dan bisa nabung. Nah, ini sangat-sangat drastis. Kalau seandainya kita punya 46 kota, katakanlah dengan yang ada sekarang, katakanlah 50 lah gitu. Maka kita akan punya pusat pertumbuhan baru. Nah, disinilah kan yang kedua berarti kan akan tercipta peluang-peluang usaha baru. Karena ketika ada pembangunan di situ, jalan, nanti ada warung. Sebagai satu contoh ya, ini sangat penting sekali, yaitu kalau seandainya kenapa Islam itu sangat mendorong distribusi? Karena jikalau sebelumnya ada orang punya duit 1 miliar dipegang sendiri, berarti dia makan sendiri. Yang 1 miliar kegedean. 1 juta aja. Kemudian 1 juta ini dia bagikan ke 10 orang untuk jualan roti. Maka akan ada 10 orang baru.
yang tadinya makannya sendiri, nah sekarang ada 10 orang baru yang bisa jualan. Jadi kalau punya 1 juta itu kan, kalau uangnya 100 juta, berarti akan ada 100 orang baru. Jadi indahnya zakat itu ada semacam acceleration of consumption. Karena distribusinya distribusinya. Jadi yang tadi makannya cuma seorang, sekarang jadi 100 orang. Nah, otomatis akan ada permintaan baru. Akan ada pabrik baru, akan ada karyawan baru, akan ada warung baru. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, dimunculkan sarana-sarana untuk pekerjaan baru. Oke, dimudahkan izinnya, kemudian dimudahkan zonasinya, sehingga akan muncul entrepreneurship yang baru. Oke. Nah, yang ketiga sesungguhnya ini yang paling amat penting adalah bagaimana capacity building. Nah, jadi capacity building itu didorong bahwa menjadi orang Indonesia itu harus mandiri, jangan ngandelin BLT dan subsidi aja. Menjadi muslim itu harus produktif. Menjadi muslim itu harus bisa memberi. Nah, ini trainingnya. Silahkan ikut. Nah, bagaimana manajemen pemasaran, bagaimana manajemen operasional, bagaimana ngatur keuangan, bagaimana cara menjual, ini training gratis. Nah, kemudian dimudahkan kurnya, kredit usaha rakyatnya dimudahkan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau konglomerat, bunganya murah. Kalau UMKM, bunganya mahal. Ini kan kebolak. Nah, jadi ketika capacity building dibarengi dengan proses perizinan yang murah, ditambah lagi juga tadi dengan infrastruktur yang dikembangkan, maka sesungguhnya kita akan bergerak ke ekonomi kita. Nah, jadi sesungguhnya ekonomi syariah itu sangat kompatibel dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua yang tadi dijelaskan itu adalah kewarasan cara berpikir. Dan kalau kita tidak mampu menjalankan kewarasan, kita akan nggak mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan. Berat memang diskusinya, tapi ini sangat mencerahkan dan memerlukan waktu untuk memahaminya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.